إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kami wasiatkan kepada kita semua agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita di setiap hari-hari yang kita lewati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memesankan, mewasiatkan kepada kita semua, kepada kita umat beliau, kepada kita kaum muslimin tentang perkara-perkara besar. Maka insyaallah pada khutbah yang singkat ini akan kita sebutkan dan kita jelaskan makna dari hadis ini secara ringkas beserta faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffaza an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan dunianya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan yang dia hadapi, yang dia dapati di hari kiamat kala. Maka tatkala kesulitan kaum mukminin kita hilangkan, kita lapangkan tatkala mereka sulit, tatkala mereka sempit, kita bantu kaum muslimin, kaum mukminin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan yang kita dapati di akhir kiamat, di hari kiamat kelak. Maka barang siapa yang menginginkan kemudahan di hari kiamat, yang ingin Allah hilangkan kesulitan pada dirinya di hari kiamat, hendaklah dia hilangkan kesulitan yang ada pada saudaranya. Saudara kita punya hutang, kita bayarkan hutangnya. Saudara kita memiliki kesulitan-kesulitan yang lain, kita bantu.
kita hilangkan kesulitannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan yang akan kita dapati, dan pasti setiap hamba Allah, setiap manusia mendapatkan kesulitan di hari kiamat kelak. Allah hilangkan kesulitan tersebut, wahai kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Wa man yassara 'ala mu'sir," dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa yang ingin Allah mudahkan urusannya di dunia dan urusannya di akhirat, maka mudahkan urusan kaum muslimin. Jangan dipersulit. Mempersulit kaum muslimin sama saja mempersulit diri dia sendiri. Sebaliknya, tatkala kita memudahkan urusan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Tatkala kita sangat membutuhkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, "Wa man satara musliman," dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Tatkala saudara kita melakukan kesalahan, melakukan satu dosa, melakukan aib, maksiat yang itu tercela, kita tutupi aibnya. Tidak kita bongkar, tidak kita infokan, umumkan di status media sosial kita, tidak. Tapi kita tutupi. Tapi kita berusaha untuk menyimpan hal tersebut. Apabila kita lihat dia bersalah, nasihati secara langsung. Bukan malah kita bikin status di media sosial mengumbar aibnya, membuka aibnya, wal'iyadzubillah. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi aunil abd, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya sesama kaum muslimin. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang berjalan pada suatu tariq, suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari ilmu pada jalan tersebut, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Semua kita yang memiliki keimanan, yang yakin dengan ganjaran Allah, tentunya mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan jalan ringkas, jalan singkat, jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, santri yang pondok, santri yang berada di pondok pesantren, mereka sedang berada pada jalan ilmu. Artinya mereka sedang memudahkan jalan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, wa majtama'a qaum, dan tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka kerjakan? Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah, kitab Allah, Al-Qur'an mereka pelajari. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari Quran di antara mereka. Mereka membacanya, mereka berusaha memahami tafsirnya untuk mereka amalkan, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan dari Allah. Maka kaum muslimin yang sedang galau, kaum muslimin yang sedang mendapatkan kesulitan, kesempitan hidup, hendaklah dia hadir di majelis ilmu, karena ketenangan itu tidak didapatkan di bar, tidak didapatkan di kafe, tidak didapatkan di klub malam, tidak didapatkan di HP-HP yang ada di tangan antum, akan tapi ketenangan akan didapatkan di majelis ilmu. Kata Nabi SAW, wa ghasyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, mereka dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fiman inda, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang ada di sampingnya. Wa man batta'a bihi amaluh, dan barang siapa yang amalnya membuat dia lambat, lam yusri' bihi nasabu, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia untuk mendapatkan atau meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis yang mulia ini di dalamnya tersimpan faedah-faedah yang sangat banyak. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah anjuran agar kita melapangkan atau kita menghilangkan kesulitan yang ada pada kaum muslimin, yang ada pada diri seorang mukmin. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan pada seorang mukmin, maka ganjarannya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan dia di hari kiamat kelak. Faedah yang kedua, anjuran untuk kita memudahkan urusan kaum muslimin. Ditambah lagi kita yang memiliki peran dan jabatan, maka hendaklah kita permudah, jangan dipersulit urusan mereka. Barang siapa yang mempermudah urusan kaum muslimin, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang ketiga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah wajib atau anjuran dan wajibnya kita untuk menutupi aib seorang muslim. Apabila ada saudara kita melakukan kesalahan dan dosa, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menutupi aibnya. Tentunya dengan setelah kita menyampaikan nasihat kepadanya dan mendoakan dirinya agar mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis yang mulia ini adalah dianjurkan kita untuk menolong kaum muslimin. Karena orang yang menolong kaum muslimin, saudaranya sama kaum muslimin, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya adalah anjuran atas kita semua agar kita semua mencari atau menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardhah, wajib bagi setiap muslim. Faedah yang berikutnya bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan bermajelis ilmu. Dan bahwasanya orang yang duduk di majelis ilmu, maka setidaknya dia akan mendapatkan faedah-faedah yang disebut oleh Rasulullah tadi, yaitu mendapatkan ketenangan, rahmat Allah, naungan malaikat, dan namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 keutamaan yang kita dapatkan tatkala kita bermajelis atau duduk di dalam majelis ilmu. Kemudian yang terakhir bahwasanya kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan oleh nasabnya, melainkan oleh amal perbuatannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling baik amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang amalnya tidak membuat dia dekat dengan Allah, maka nasabnya yang tinggi meskipun dia keturunan Nabi tidak akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم اغفر لموتاهم واحفظ أحياءهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.